Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu reviewer, teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Saya Asma dari Fakultas Hukum. Saya akan menyampaikan hasil laporan pengabdian kepada masyarakat saya tentang membangun kesadaran hukum masyarakat agar cerdas dalam menggunakan pinjaman online atau vintage lending dan juga upaya hukumnya. Jadi kegiatan ini telah dilaksanakan di Kelurahan Giripurwo, Kulon Progo pada Jumat 10 Juni 2022. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas menggunakan lembaga pinjaman online yang ada, yang mana sebenarnya keberadaannya ini juga membawa dampak yang cukup positif bagi masyarakat, terutama UMKM ya, untuk membantu dalam mengatasi permasalahan modal usaha dan juga kebutuhan masyarakat lainnya. Gimana caranya supaya kita bisa mengetahui suatu lembaga pinjaman online itu legal dan tidaknya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi website ojk.go.id. Kemudian yang kedua itu bisa untuk dicek melalui WhatsApp ya. Jadi WhatsAppnya OJK itu 081 157 157. Atau bisa juga dilakukan melalui telepon itu 157. Kemudian bisa juga melalui email yaitu waspada.investasi@ojk.go.id. Jadi sebenarnya di sana khususnya di websitenya ini kita akan dapatkan informasi secara detail ya. Jadi seperti yang saya tampilkan di layar, ini data-data yang saya dapatkan dari website OJK. Jadi lembaga pinjaman online yang berizin dan tidaknya itu akan secara detail kita dapatkan di sana. Nah, kemudian untuk mengenali perbedaan pinjaman online atau lembaga pinjaman online itu legal dan tidaknya, ini sebenarnya banyak sekali ya perbedaannya. Jadi kalau yang legal atau yang resmi itu sudah pasti ada izinnya ya, dan juga diawasi oleh OJK. Kemudian kantornya juga jelas, kemudian terkait informasi denda dan juga bunga itu sebenarnya ada transparansi ya. Jadi sudah diberikan sejak awal saat nasabah itu ingin meminjam. Kemudian untuk pinjaman online berbasis aplikasi ini biasanya ada ketentuan dari OJK. Jadi handphone pribadi nasabah itu tidak bisa diakses seluruh data pribadinya ya. Itu hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan juga lokasi peminjam. Kemudian ada menyediakan juga layanan pengaduan konsumen. Tidak pernah menawarkan pinjaman lewat jalur pribadi seperti WhatsApp ataupun SMS. Nah ini kemudian yang ilegal yang sudah pasti tidak diawasi, alamatnya itu sering berpindah-pindah, kemudian bunga, denda itu tidak ada kejelasan sejak awal nasabah itu meminjam. Kemudian bisa mengakses seluruh data pribadi pengguna. Nah ini bahayanya. Jadi seringkali kontak telepon atau WhatsApp yang ada di handphone pengguna itu kemudian tidak luput daripada ancaman atau teror ya dari lembaga pinjaman online. Atau bahkan data pribadi pengguna seperti foto atau video itu kemudian dijadikan sebagai bumerang untuk mengancam nasabah itu apabila kalau tidak membayar cicilannya, video atau foto pribadinya itu kemudian akan disebarluaskan di media sosial. Nah itu sebagian daripada ciri-ciri lembaga pinjaman online yang sifatnya ilegal atau tidak berizin ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu lebih bijak menggunakan lembaga pinjaman online? Pastikan meminjam itu di lembaga OJK, lembaga atau perusahaan yang terdaftar di OJK ya, atau berizin lah. Kemudian pinjam sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya produktif atau misalnya untuk modal usaha. Jangan meminjam untuk kebutuhan konsumtif atau jangan juga meminjam melebihi penghasilan. Jadi kalau gajinya 1 juta, jangan minjam melebihi itu. Nanti ya dikhawatirkan akan macet ya cicilannya gitu Bapak Ibu. Kalau bisa lunasi cicilan juga tepat waktu. Kemudian ketahui bunga dan juga denda pinjamannya. Jadi jangan segan untuk kita bertanya ya, bertanya kepada lembaga pinjaman online tersebut. Itu sebagian daripada tips yang saya berikan. Nah kemudian kalau misalnya sudah mendapatkan teror atau ancaman, nah gimana caranya kita bisa melakukan upaya hukum untuk itu? Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengaduan kepada OJK. Jadi bisa melalui kontak ya 157, bisa juga melalui email yang saya sebutkan di depan, kemudian juga bisa melalui WhatsApp. Jadi informasi yang saya berikan di depan itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk kita melakukan pengaduan di OJK. Kemudian yang kedua adalah bisa dilakukan melalui Kominfo, yaitu melalui email aduankonten@kominfo
.go.id, bisa juga melalui situs aduankonten.id, atau bisa juga melalui WhatsApp resmi seperti yang tertera di layar. Kemudian cara yang berikutnya adalah bisa melalui kepolisian. Jadi yang pertama itu kepolisian setempat, bisa juga melalui online ya, itu patrolicyber.id. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat itu bisa kita lakukan melalui Satgas Waspada Investasi. Jadi ini anggotanya itu ada OJK, kemudian ada Kominfo, dan juga kementerian terkait lainnya. Memang mereka itu saling bekerja sama untuk meminimalisir semakin menjamurnya lembaga pinjaman online yang sifatnya itu ilegal. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya sebenarnya ada dua hal yang dipegang teguh ya. Kalau misalnya kita terpaksa meminjam di lembaga pinjaman online, harus pastikan itu legal dan juga logis. Jadi yang berizin dan juga terdaftar, dan juga harus masuk akal. Kira-kira seperti itu. Secara singkat saya sampaikan. Nanti lebih detailnya Bapak dan Ibu bisa baca di slide yang saya sampaikan. Untuk luaran daripada pengabdian saya ini sebenarnya sudah saya publish di media online, yaitu saburomedia.com, yang saya tidak sempat paparkan di slide. Nah, tapi sudah terpublish ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.